Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serubina Bidayah Bestari dengan NIM 2019 1040 1008 dari Prodi S1 Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Jember dengan mata kuliah Proses Industri Kimia dari kelas A dengan dosen pengampu Ibu Ari Susanti STMT. Tujuan saya membuat vlog yaitu untuk menjelaskan mengenai suatu alat yang digunakan dalam proses pembuatan bioetanol. Bioetanol pada dasarnya merupakan suatu etanol atau suatu senyawa alkohol yang dihasilkan dari proses fermentasi biomasa dengan dibantu mikroorganisme. Bioetanol dibuat dengan teknik fermentasi biomasa seperti umbi-umbian, jagung, dan juga tebu, dan dilanjutkan dengan proses destilasi. Perusahaan bioetanol yang saya pilih yaitu PT Medco Energi Internasional yang berlokasi di Lampung, dan salah satu alat yang saya pilih dalam proses pembuatan bioetanol yaitu tangki hidrolisis. Tangki hidrolisis merupakan tempat atau tangki untuk keberlangsungan proses hidrolisis yang akan menghasilkan suatu zat baru atau lebih dan menyebabkan suatu larutan terdekomposisi dengan menggunakan air. Tangki hidrolisis terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama motor, yang kedua speed reduce, yang ketiga pivot rack, yang keempat shaft seal, yang kelima manhole, yang keenam mount, yang ketujuh flag di bagian kiri dan bagian kanan, yang kedelapan in, yang kesembilan steam inlet, yang ke-10 scraper, yang ke-11 temp test, yang ke-12 ancor, yang ke-13 out, dan yang terakhir steam outlet. Pada PT Medco Energi Internasional dalam pembuatan bioetanol menggunakan bahan dasar ubi kayu. Kandungan pati yang tinggi pada ubi kayu merupakan substrat yang baik untuk menghasilkan glukosa yang digunakan sebagai produk antara dalam pembuatan etanol. Sebagai bahan baku, ubi kayu biasanya digunakan dalam bentuk segar ataupun chips. Pada dasarnya, proses pengolahan ubi kayu menjadi etanol meliputi beberapa proses, yaitu gelatinisasi pati, diikuti dengan hidrolisis pati secara enzimatis dengan menggunakan enzim amilase dan glukoamilase secara pemanasan. Pati yang telah mengalami proses gelatinisasi relatif lebih mudah dihidrolisis dengan enzim dan asam dibandingkan dengan pati mentah. Pati ubi kayu mengalami gelatinisasi pada suhu 64,5 derajat Celcius setelah dipanaskan selama 23 menit dan granulanya pecah pada suhu 84 derajat Celcius selama 36 menit. Hidrolisis sendiri dapat dilakukan dengan dua sistem. Yang pertama, sistem low temperature, dan yang kedua dengan sistem high temperature.
Sistem low temperatur menggunakan suhu 90 derajat Celcius, sedangkan pada sistem high temperatur menggunakan suhu 120 derajat Celcius. Hidrolisis sendiri dilakukan selama kurang lebih 2 jam. Dalam industri yang saya pilih dan dalam proses hidrolisis, tangki hidrolisis sangatlah penting dalam proses pembuatan bioetanol, karena tanpa tangki hidrolisis, maka proses hidrolisis tidak akan terjadi. Dan apabila proses hidrolisis tidak terjadi, maka glukosa tidak akan dipecah menjadi polimer yang lebih sederhana. Apabila glukosa tidak dipecah menjadi polimer yang lebih sederhana, maka proses fermentasi tidak akan terjadi. Mengingat syarat utama dalam proses fermentasi untuk produksi bioetanol yaitu gula monomer atau dimer. Rekomendasi tangki hidrolisis dari saya yaitu dengan merek YD dengan berat berkisar 200 kg hingga 7.500 kg. Untuk harga dari tangki hidrolisis sendiri kisaran 43 juta sampai 293 juta. Kelebihan dari alat ini yaitu dapat tahan hingga suhu tinggi dan aman dengan tidak ada polluting pemanasan. Sekian video vlog dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.